Alira, kau benar amnesia. Aku sepertinya melupakan banyak hal. Menurut ucapan ayah, harusnya aku kehilangan ingatan selama 3 tahun belakangan. Apa kau masih ingat Kenzo Halim? Siapa Kenzo Halim? Gak ada ingatan sama sekali. Kenzo Penggawalu. Mengikutimu 3 tahun. Kau sangat menghargai dia. Kak Alira, aku belikan manisan tusuk kesukaanmu. Cepat coba. Aku ingat, ibuku cuma melahirkanku. Kalau ingatanmu buruk, aku sarankan kau periksa otakmu. Tapi kalau kau sengaja mau buat aku alergi, kau bisa langsung bilang. Maaf, Kak Alira. Nona Alira. Nona Fania sengaja beli manisan tusuk untukmu. Dia buru-buru mau buat kau senang, jadi lupa kau alergi manisan tusuk. Dia nggak sengaja. Siapa kau? Aku sudah suruh kau bicara. Nona Alira, dia adalah Kenzo. Kak Kenzo, kau jangan salahkan kakak. Aku yang salah. Aku harusnya nggak datang. Membuatnya kesal. Nona Alira, aku pamit. Nona Alira, Tuan Kenzo sepertinya nggak senang. Apa harus mengikuti aturan sebelumnya? Siapkan hadiah dan minta maaf padanya? Aku harus siapkan hadiah. Dan minta maaf pada seorang pengawal. Tuan Kenzo suka main piano. Ini sengaja Nona kirim dari Spanya kemari. Bawa keluar. Dan bakar. Tengah malam, tergila-gila melihat foto Fania. Pria seperti ini, aku sudah buta bisa menyukainya. Bagus juga tubuhnya. Tampaknya sifatku yang suka orang ganteng belum berubah. Hari ini pakai tank top. Sengaja masuk kamar Kenzo. Dia langsung menyelimutiku rapat-rapat. Katanya takut aku masuk angin. Dia masih peduli padaku. Hari ini, aku menjebak Kenzo dengan obat. Dia lebih memilih berendam semalaman di kolam renang minus 10 derajat daripada menyentuhku. Apa sebenarnya yang kurang dariku? Tuan Kenzo, belum cukup main? Berpura-pura jadi bodyguard dan pulang. waris harta keluarga. Kau benar-benar jatuh cinta pada Alira? Mana mungkin? Alira sangat bodoh. Bahkan gak bisa dibandingkan dengan Fania. Aku bersedia menurunkan status ke keluarga Samosa karena Fania. Ayah, bukankah kau suruh aku menikahi? Pewaris kaca keluarga Darmaji, aku setuju. Tapi, aku ada 2 syarat. Apa itu? Katakan. Pertama, berikan 50% saham milikmu padaku. Itu milik ibuku. Kedua, bukankah Fania mau guru piano? Kenzo sangat cocok. Kasih dia saja. Alira, kau nggak bercanda kan? Baik, aku setuju. Seminggu lagi kau bisa menikah. Nona Alira, aku nggak tertarik padamu. Kenapa kau harus memaksaku?
Aku sangat penasaran. Seberapa? Tebalmu kamu? Semua yang kau pakai. Aku yang belikan untukmu. Aku bakar barang yang kubelikan. Apa ada masalah? Apalagi? Kau bersedia jadi pengawalku? Berarti kau pesuruhku. Cuma pesuruh, aku bisa lakukan apapun. Kalau kau nggak terima, kau bisa mengundurkan diri. Dan pergi. Nona Alira, aku yang salah. Karena salah, belikan aku sesuatu dari toko kue terkenal di timur kota. Sekarang, segera, cepat pergi. Aku yang dulu, bisa buta seperti ini. Kenzo, cintamu sangat dalam. Demi Vania, bisa menerima penghinaan apapun. Nona Alira, semalam turun hujan deras. Saat Kenzo pulang, tubuhnya basah kuyup. Mendengar kabar ini, aku makin senang. Ini lagu yang ditulis ibu saat masih hidup. Siapa yang izinkan kau main lagu ini? Nona Alira. Gak mengerti bahasa manusia. Lagu ini ditulis ibu untukku. Apa hakmu memainkan untuk Vania? Kak Alira, lagu ini emang ditulis ibu untukmu. Tapi kenapa lagu yang ditulis ibu cuma boleh didengar olehmu? Kau pukul aku saja. Jangan mempersulit Kak Kenzo. Nona Alira. Aku yang mau main lagu ini. Pukul atau marah, lampiaskan saja padaku. Tentu saja aku harus menghukummu. Semalam, aku suruh kau beli kue untukku. Kenapa hari ini kuenya bisa dimakan, Vania? Kenapa? Apa kau nggak bisa jadi pesuruh? Aku lihat dia nggak enak badan, jadi aku kasih kuenya ke dia. Kalau Nona Alira nggak senang, aku bisa belikan lagi. Buat apa beli lagi? Barang yang sudah dipakai orang lain, aku nggak mau pakai. Aku jijik. Kulayang. Tahan, Kenzo. Dia berani diam-diam belajar lagu ibuku. Buat tangannya cacat. Nona Alira, kau yang memaksa Tuan Kenzo belajar lagu-lagu yang ditinggalkan nyonya. Bukan dia diam-diam belajar. Kau lupa? Kak Alira, aku tahu kau menyalahkanku. Jadi cari alasan menghukum Kak Kenzo. Kau kemarah? Lampiaskan saja padaku. Baik. Karena kau minta dihukum, aku kabulkan. Kau berlutut. 1 hari di sini. Nona Vania. Kau yakin mau mengikutiku? Nona Alira sebelumnya sudah bilang, aku harus terus berada di sisimu. Nona Vania. Nona Vania pingsan. Nona Alira, apa mau tunggu Tuan Kenzo? Jalan. Alira, kami selalu rayakan ulang tahunmu. 3 tahun lalu, kau jatuh cinta dan lupakan teman. Kenapa tahun ini bisa ingat kami? Hari ini terima teleponmu. Aku sangat terkejut. Di mana pengawalmu? Hari ini ulang tahunku. Jangan ungkit. Orang gak penting. Hari ini aku yang paling berkuasa. Makan kue dulu. Setelah itu, temani aku jalan. Baik, ayo potong kue.
buat permohonan. Nona Alira, ada yang mencarimu. Kak Alira, ternyata hari ini ulang tahunmu. Kau nggak bilang padaku, aku juga rayakan ulang tahunmu. Satpam usir dia. Kak Alira, kenapa? Apa kau begitu membenciku? Kau suruh aku menghukummu, aku hukum kau berlutut. Kau berlutut lalu pingsan. Sekarang sudah sembuh. Aku. Nona Alira, Nona Fania lihat hari ini kau ulang tahun. Memaksakan diri kemarin. Walau kau membencinya, kau juga nggak bisa mengusir adikmu begitu saja, tanpa mempertimbangkan perasaan. Kalau difoto wartawan, juga nggak baik untukmu. Kau sedang mengancamku? Nggak berani. Ayo, potong kue. Kak Kenzo, iri pada Kak Alira. Ada pesta ulang tahun, aku tak pernah rayakan begini. Halo, aku kepala pelayan keluarga Halik. Sengaja datang, sampaikan doa. Dan harapan paling tulus untuk Nona Vania. Semoga ulang tahun ini Anda berbahagia. Dan setiap tahun mendatang, penuh kebahagiaan dan damai. Nona Vania, ini. Aneh sekali. Padahal ini ulang tahun Kak Alira. Kenapa Tuan Halim memberiku hadiah? Tentu Tuan Halim tahu, Nona Vania adalah gadis yang sangat cantik. Aku nggak mau lihat semua dekorasi ini lagi. Hancurkan semuanya. Kak Alira begitu membenciku. Nona Alira, hari ini ulang tahunmu. Kau nggak mau rayakan lagi. Ternyata, kau tahu ini ulang tahunku. Sial sekali. Ayo, kita ganti tempat. Kak Alira, mau rayakan ulang tahunmu. Aku tak pernah mau merebut pusat perhatianmu. Aku mohon lepaskan aku. Kenapa kau kejam? Walau Vania membuatmu kesal, tak bisa suruh orang meracuninya. Dia hampir dilecehkan preman. Kapan aku lakukan ini padanya? Apa semua yang terjadi padanya adalah perbuatanku? Bukan kau. Apa Vania sendiri? Baik, kau nggak mengaku kan? Aku ada cara agar kau mengaku. Jangan pukul lagi. Kalau pukul lagi, nggak baik untuk reputasi Nona Vania. Ternyata, masih demi Vania. Tolong. Tolong. Nona Alira, kau butuh orang? Ayo, aku temani. Pergi. Aku nggak butuh kau. Pergi. Nona Alira, aku sarankan kau kerja sama denganku. Siapa suruh kau begitu kejam? Pakai cara itu melawan Nona Vania. Tuan bilang takkan menyakiti fisikmu, tapi kau harus bayar harganya. Anggap saja ganti rugi untuk Nona Vania. Siapa yang menyuruhmu? Orang yang mencintai Nona Vania. Nona Alira, maaf. Aku telat. Aku antar kau ke rumah sakit. Kenzo. Aku nggak mau melihatmu lagi. Aku mau pergi. Tapi, aku mau bawa ibu pergi juga. Kalau nggak akan ada yang menyembahyangimu. Kenzo, gelang cendana ungu kecil dari kuil ini. Nggak dikasih sembarangan. Lupakan saja. Walau pendeta bilang, aku tahu Nini Sia.
Cukup lebih hati-hati. Sujud berkali-kali begini, pasti capek. Bagaimana kalau istirahat dulu? Asalkan bisa melindungimu dan buat sisa hidupmu tenang bahagia. Tak peduli berapapun harganya. Aku rela. Beberapa anak tangga ini bukan apa-apa. Ya? Nona Alira? Alira, aku sudah bilang, entah itu milikmu atau orangmu. Selama aku menginginkannya, aku pasti bisa mendapatkannya. Aku harus berterima kasih padamu. Sudah pungut sampah, tak ku mau. Kalau enggak, aku nggak tahu bagaimana mengurusnya. Kau dan ibumu yang murahan sama-sama menjijikan. Semua membenci kalian. Kenapa kalian nggak pergi? Kau harusnya mati bersama dia. Mati bersama. Ibu, Vania, kau sebaiknya berdoa agar enggak jatuh ke tanganku. Aku sudah tiba. Pesta kolam renang tahunan di kalangan elit ibu kota, semua pasti hadir. Kau naik pesawat ke kota Hoka jam 9 malam. Mendarat, sahamnya aku berikan padamu. Kau akan menikah. Jaga sikapmu. Baik. Kak Alira, kau benar-benar tebal hati. Sudah begini, masih mau tetap tinggal. Karena kau begitu nggak tahu malu, aku akan mengantarmu. Kak Kenzo, tolong aku. Kak Kenzo, Kenzo, Tolong aku. Nona Alira, kau jangan lupa. 3 tahun lalu kau yang memaksaku mengajarimu berenang. Tapi aku sudah lupa semua ingatan. Bersama Kenzo. Mana mungkin bisa ingat dia mengajariku berenang. Alira bilang dia nggak bisa berenang. Mana mungkin? Aku sendiri yang ajari dia berenang selama 3 tahun. Setara dengan atlet profesional. Tiba-tiba jatuh ke air, gak akan sampai tenggelam. Lagian, saat aku naik, orang yang menolongnya juga sudah turun. Kak Kenzo, aku sangat takut. Bisa antar aku ke kamar? Alira adalah atasanku. Aku harus memastikan keselamatannya dulu. Aku harus kembali melihatnya. Kak Kenzo, aku nggak enak badan. Aku kedinginan. Kau antar aku ke kamar dulu ya. Nona Vania, tunggu sebentar. Halo, bagaimana Alira? Apa? Dia ditolong keluarga Darmaji. Dia beruntung sekali. Aku nggak peduli. Hari ini kalian bilang ke umum. Alira berenang sendiri ke tepi kolam. Kenzo, kalau ada pria sangat baik padaku,
dan sering kasih hadiah mahal. Semua barang kesukaanku. Menurutmu kenapa? Mungkin karena dia menyukaimu. Benarkah? Sepertinya pewaris keluarga Halim memang menyukaiku. Baguslah. Nona Fania, ini gelang cendana ungu kecil yang kuminta. Aku ingin bilang padamu. Aku ingin melindungimu seumur hidup. Terima kasih. Aku lelah. Kembalilah. Ini. Kok berdarah? Ini. Maaf. Tadi aku nggak sadar. Beberapa tahun lalu, di dalam gua itu, Fania bahkan mengiris pergelangan tangannya. Dan memberiku darah karena aku kekurangan darah. Apapun yang dia ada, selalu kasih aku dulu. Dia begitu berani. Cantik, baik hati. Pasti aku berpikir berlebihan. Tanganmu. Cepat duduk. Maaf, harusnya aku nggak biarkan kau lakukan ini. Hanya saja setelah ibu meninggal, gak ada lagi yang buatkan aku. Aku cuma merindukannya. 3 hari lagi, pesan klub Yega. Aku mau melamar Nona Fania. Hal ini nggak boleh diulur lagi. Tuan Kenzo, kau yakin? Si pola si luar atau setuju dengan pernikahan datang ke pakai luar kau. Kalau kau bersikeras menikahi, Nona Fania semosa, kau tak usah pulang lagi. Kalau begitu bilang pada ayahku, saat Nona Fania menolongku, di gua 7 tahun lalu, aku cuma akan menikahinya. Baik, Tuan Kenzo. Aku segera atur. Walau dia baik padaku, juga tampan, apa dia beneran mengira aku akan bersama dia yang pengawal? Gak lihat statusnya sendiri, sama-sama Halim, tapi statusnya beda jauh. Bukankah Halira berenang sendiri ke tepi kolam? Kenapa beberapa hari ini nggak mengirimku pesan? Berdasarkan sifat Alira dan tingkat obsesinya padaku, walau menghancurkanku, juga nggak mungkin memberikanku pada Fania. Satu-satunya kemungkinan adalah dia pasti sudah lakukan hal yang mencelakai Fania. Nona Alira Anda, Kenzo. Mau ku bilang sesuatu. Mulai sekarang, kau di sisi Fania. Sebagai pengawal, atau mengajarinya piano. Gaji masih sama seperti dulu. Tuan Bagas, aku merasa aku lebih baik berada di sisi Alira. Kenapa? Kau nggak mau membantu Fania? Aku lihat kau biasa sangat cermat. Selalu membantu Fania. Makanya atur kau di sisi Fania. Bukan begitu, Tuan Bagas. Aku takut keputusan ini akan buat Nona Alira makin salah paham pada Nona Fania. Kau nggak perlu mencemaskan hal ini. Hari ini, Alira sendiri yang minta, walaupun nantinya dia marah, salah dia juga. Baik. Bisa berada di sisi Nona Fania adalah kehormatan bagiku. Alira, asal kau setuju, kelak nggak akan mengganggu Nona Fania lagi. Aku akan pikirkan hal yang dulu kau katakan. Kenzo, aku menyukaimu. Apa kau bersedia jadi pacarku? Alira, kita hanya sebatas hubungan kerja. Aku akan cuti seminggu. Kau pikir sendiri. Aku cuma demi Fania bisa punya masa depan yang tenteram. Aku tak mungkin jatuh cinta pada Alira yang kejam. Kalau dalam 3 menit, Alira nggak membalas pesanku, aku akan melamar Fania. Alira, apa kau harus begitu keras kepala? Harus mempersulit Fania?
Ternyata aku akan dilamar pewaris keluarga Halim. Bagus sekali. Untung bukan aku yang menikahi orang cacat dari kota Hoka, tapi Alira. Tapi sekarang dia harusnya sudah malam pertama dengan orang cacat itu. Lucu sekali. Aduh, aku ingin sekali melihat wajahnya yang putus asa. Tentu saja aku nggak takut Alira akan kembali menggangguku. Dia suka pengawal yang miskin itu. Tapi sebelumnya saat aku dorong dia jatuh dari tangga, dia malah amnesia. Oh ya, pengawal miskin itu juga bodoh. Kenapa dia merasa aku akan menyukainya? Pak Kenzo, kau kemana? Upacara lamaran akan segera dimulai. Hanya tinggal Anda. Batalkan semuanya. Alira benaran pergi. Kasih tahu aku, Alira terakhir sadar. Apa yang dikatakan dokter? Kata dokter, otak Nona Alira trauma. Rusak karena stres. Dia lupa beberapa hal. Mana mungkin? Kalau dia amnesia, kenapa dia ingat orang lain? Trik apa yang Alira mainkan? Tuan Kenzo, sejak Nona Alira sadar, dia cuma melupakanmu. Apa kau nggak tahu? Dia cuma melupakanku. Jadi dia bukan cuma melupakanku. Dia juga nggak mencintaiku lagi. Makanya dia mau menikahi orang lain. Di mana buku harian? Ada di mana buku harian? Saat Alira menyatakan cinta. Ternyata dia benaran melupakan. Itulah sebabnya dia tanpa ragu menghancurkan perasaannya padaku. Kak Kenzo. Nona Vania, tolong jaga sikapmu. Kak Kenzo, aku baru tahu. Ternyata kau pewaris keluarga Halim. Aku baru tahu hal ini. Aku selama ini nggak tahu. Ternyata kau juga terus mencintaiku seperti ini. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Sebelumnya nggak bilang. Karena Kak Alira. Kau bersedia? Kalau aku cuma pengawal, apa kau akan menyukaiku? Tentu saja, aku nggak menyatakan perasaanku karena takut kau tolak. Nggak disangka, kita begitu berjodoh. Kita sehat sih. Bagaimana kalau cari waktu, bicarakan pernikahan kita dengan orang tua? Nanti baru bicarakan lagi. Kak. Berlutut. Oh ya, aku tahu kau nggak menyukai Vania, tapi aku harus menikahinya. Walau kau menolak juga nggak ada gunanya. Aku sudah menyebarkan beritanya. Kau. Beberapa tahun lalu, aku menghadapi bahaya di alam liar. Ditemukan oleh tim penyelamat sukarelawan. Aku dan Vania terkurung di gua. Aku terluka parah. Tekanan saraf sebabkan kebutaan sementara. Aku juga nggak bisa bergerak. Semua orang meninggalkanku. Cuma Vania menemaniku. Kalau nggak ada dia,
Aku nggak mungkin hidup. Jadi, walau nanti ku cinta atau enggak, harus menikahinya. Tapi ayah nggak perlu cemas. Aku akan menunda pernikahan. Kenzo, kukira kau anak paling pintar. Sekarang kau cuma orang bodoh. Kau tahu kenapa aku nggak suka Vania? Ibunya pelakor. Dia anak haram yang memalukan. Kau mau menikahi anak haram? Kau sudah membuatku malu. Ada lagi, kau lihat baik-baik. Apa orang yang menolongmu dulu? Beneran Vania? Mana mungkin? Mana mungkin bukan Vania? Vania dan Alira berbeda, Ibu. Vania sejak kecil hidup di kota lain bersama ibunya. Kau kecelakaan dulu, mereka belum datang ke kota ini. Saat aku diantar ke rumah sakit, aku terpisah dari penyelamatku. Aku cuma tahu nama keluarganya Samosa, Putri Bagas, dan mendiang istrinya. Setelah sembuh, aku memeriksanya. Desas-desus mengatakan, Putri sulung keluarga Samosa, sombong dan semena putri kedua keluarga Samosa. Vania, lembut dan baik hati. Bagaimana mungkin? Mana mungkin aku balas budi pada orang yang salah dan menikahi wanita yang salah? Sudah terlambat menyesal sekarang. Pikirkan batalkan pernikahan dengan Vania. Aku akan menikahi Vania. Ini pantas kudapatkan. Dan juga karma. Kau mau apa? Aku mau menemui Alira. Keluarga Darmaji Hoka tak tersentuh. Apalagi kau tak tahu kondisi keluarga Halim sekarang. Banyak orang mengincar posisi pemimpin. Awalnya, dari kau semua paling anakku. mungkin berhasil. Kau juga ingin menyerah. Aku harus bertemu dengannya. Kukira pernikahanku dan Vero akan asal-asalan. Cuma formalitas. Pernikahan ini cuma pernikahan bisnis. Apalagi yang tadinya dipilih oleh keluarga Darmaji Vania. Nggak disangka dekorasi mewah. Penuh tamu. Tak ada kursi kosong. Anak baik, kau adalah Alira? Jangan cemas, sekarang kau harusnya memanggilku ibu. Ibu? Ibu, apakah gaya hidup keluarga Darmaji selalu semewah ini? Mana mungkin? Menikahimu hari besar, keluarga Darmaji. Harus diperlakukan dengan baik. Aku sudah suruh Vero jemputmu di ibu kota lebih cepat. Anak ini terus menolak. Kali ini, untung dia tiba tepat waktu dan menolongmu dari kolam renang. Kau jangan marah padanya. Sebenarnya, Vero malu menemuimu. Anak ini sangat pemalu. Ayo. Nak, orang tuamu nggak bisa hadiri pernikahan, kau anggap aku sebagai ibu kandungmu. Aku pasti akan baik padamu. Bukankah Vero cacat? Bukankah nggak bisa berdiri lagi seumur hidup? Nona Alira nggak perlu terkejut. Kakiku sudah sembuh. Nggak bilang keluarga Samosa dan kau. Karena belum ada kesempatan. Aku minta maaf. Walau Vero agak kaku. Dia cacat sopan. Kami cuma pernikahan bisnis. Kaki Vero sudah sembuh. Tak perlu buru-buru menikah. Lebih baik hadapi dulu. Selanjutnya, baru urus cerai. Sempurna. Acara pernikahan kita akan segera memasuki inti acara. Selanjutnya, kami persilakan kedua mempelai untuk saling bertukar cincin. Apa Vero? Menyukaiku? Nggak mungkin. Yang mau dia nikahi adalah Vania. Tuan Vero, ada yang mau kubahas dengannya. Tunggu. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Maaf, cuman hari ini... Pak Vero terlalu sungkan. Istri Anda sangat cantik. Pak Vero memang beruntung. Benar, benar.
Kami sangat iri pada Pak Vero. Tuan Vero, ini nggak buru-buru. Bagaimana kalau kita? Tunggu. Tuan Vero. Tuan Vero, ada yang mau aku bahas denganmu. Apa bisa tunggu sebentar? Masih ada proses terakhir. Kita belum minum arak pengantin. Bukankah Kenzo sangat mencintaimu? Kenapa dia kabur? Bukankah dia bilang mau melamarmu? Ayah, kau tenang saja. Kenzo sangat bucin padaku. Dia pasti akan menikahiku. Halo, aku kepala pelayan keluarga Halim. Nama aku Yusril. Lihat kan, aku sudah bilang Kak Kenzo sangat mencintaiku. Dia nggak mungkin nggak menikahiku. Kabar ini sudah disebar. Kalau dia nggak menikahiku, dia akan membuat malu keluarga Halim. Anak baik, nggak sia-sia bimbinganku. Mulai sekarang, keluarga Samosa di depan suamimu. Grup Samosa baik, kau juga untung. Nona Vania, kalau kau bersedia menikah dengan Tuan Kenzo, ini surat pranikah. Kalau kau nggak keberatan, tanda tanganlah. Kapan Tuan Kenzo akan menikahiku? Pengawal, tahan mereka. Kalian mau apa? Aku calon nyonya keluarga Halim. Kalian cari mati. Nyonya, apa kau nggak melihat? Isi surat pranikah. Di dalam surat tertulis dengan jelas. Kalau kau menikah ke keluarga Halim, harus menanggung hinaan dan penderitaan yang ditanggung Nona Alira sebelumnya. Lepaskan aku. Nggak mungkin. Kak Kenzo, mana mungkin dia membalasku karena wanita murahan itu? Aku mau menemui Kenzo. Bukankah Kak Kenzo sangat mencintaiku? Kenapa dia melawanku demi wanita murahan itu? Yang dicintai Tuan Kenzo, bukan kau. Dia baik padamu karena dia salah mengiramu sebagai penyelamatnya. Tapi sekarang sudah jelas. Nona Alira barulah penyelamatnya. Kau cuma penipu. Selain itu, Tuan Kenzo sudah menyelidiki rencana licikmu terhadap Nona Alira sebelumnya. Tuan Kenzo bilang, sengaja membuat penipu sepertimu membayar harganya. Kebetulan juga kau sudah menandatangani surat pranikah. Saya menjadi istrinya. Dengan begitu, lebih mudah baginya menghadapimu. Ayo, bawa nyonya pulang ke rumah. Nggak mau. Ayah, bukankah kau sangat menyayangiku? Tolong aku, Ayah. Aku mohon. Tuan Bagas, kau juga jangan terburu-buru. Sebagai menantu, Tuan Kenzo juga siapkan hadiah besar. Sebagai hadiah sikap dingin. Dan tak berhati nuranimu bertahun-tahun, terima dan nikmati. Bawa pergi. Pak Bagas, gawat. Perusahaan buat laporan keuangan. Penggelapan dan penghindaran pajak. Semua itu bocor. Selain itu, data rahasia perusahaan juga dijual seseorang. Cepat kali ke arah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Awas. Awas, pergi. Lepaskan aku. Ah, 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 ah. Kak Kenzo nggak akan perlakukanku seperti ini. Kak Kenzo mencintaiku. Pasti kepala keluarga Halim. Benar. Kepala keluarga Halim. Dia nggak setuju Kak Kenzo menikahiku. Pasti dia. Kak Kenzo, kau di mana? Aku sakit sekali. Kak Kenzo, kenapa kau diam saja? Apa mereka mengancammu? Pak Yusril,
Tuan Kenzo, Bukankah aku suruh kau buang dia ke laut? Apa yang terjadi? Kenapa dia masih di sana? Vania, kau membohongiku untuk menjebak Alira. Kaulah yang mempermalukannya, bahkan ingin hancurkan nama baiknya. Akan kubalas padamu. Kau tak perlu terlalu putus asa. Akhirnya, keinginanmu tercapai. Kau jadi istriku. Jangan. Aku salah. Aku sudah tahu salah. Aku akan cerai darimu. Aku akan cerai darimu. pengawal, angkat dia. Kita ke laut. Jangan. Jangan. Alira, aku datang. Orang ini sejak hari itu tak sadar. Minum arak pernikahan dengannya. Aku tak punya kesempatan lagi. Bicara perceraian. Viro, seolah bisa membaca pikiranku. Tiap kali aku ingin membuka mulut, dia selalu punya alasan untuk menyelah. Alira, Sudah. Terlalu banyak. Gak bisa makan semua ini. mana banyak? Gadis-gadis sekarang tahunya cuma diet. Cepat, makan lebih banyak baru bagus. Makan lebih banyak baru bagus. Ibu, aku juga mau. Kau. Dasar bodoh. Alira, keluargamu sepertinya terkena masalah. Perusahaan mau bangkrut, tapi Vero sebelumnya sudah berencana transfer 200 miliar. Cukup gak? Keluargaku mau bangkrut, siapa yang lakukan? Keluarga Halim. Apa kau nggak tahu hal ini? Kenapa keluarga Halim menyerang keluarga Samosa? Apa karena orang tua, keluarga Halim, gak bersedia menerima pernikahan Vania dan Kenzo? Aduh. Sakit? Sepertinya terkena luka bakar. Kau tahan dulu. Aku ambil kotak obat untuk mengobatimu. Alira, kau jangan cemas. Keluarga Halim mempersulit, tapi keluarga Darmaji juga tak bisa diremehkan. Aku pikir dulu. Sebenarnya, tadinya yang mau menikahimu adalah Vania. Apa kau tahu? Ya, aku tahu. Aku tahu. Orang yang kau mau nikahi bukan aku. Dia dan keluarga Samosa dalam masalah. Kalau kau bantu, aku takkan menyalahkanmu. Sepertinya hubunganmu dengan dia dan keluarga Samosa nggak baik. Benar, aku membencinya. Semua orang di sisiku ditagihkan mencintai Vania. Ucapan Vania benar. Kalau dia mau, dia bisa merebut semua hal. Dan orang di sisiku. Kau nggak menyukai mereka. Pasti karena mereka melakukan kesalahan. Aku nggak akan bantu. Keluarga Samosa itu keluargamu. Jadi ku biarkan ibu mengatakannya padamu. Nggak enak hati, baru menolak bantu. Malah abaikan perasaanmu. Maaf. Bukankah orang yang mau kau nikahi adalah Vania? Alira, kenapa kau merasa orang yang mau kunikahi adalah Vania? Kenapa kau merasa orang yang mau kunikahi adalah Vania? Karena orang yang mau kau nikahi bukan Vania. Masalah keluarga Samosa. Jangan kau urusi. Bentuk tubuh ini. Boleh juga. Kalian sedang apa? Orang gila dari mana? Cepat keluar. Tuan Vero, ini adalah Tuan Kenzo. Hah? Ternyata Tuan Kenzo, kau menggangguku saat bersama istri. Apa sih kamu? Keluar sebentar. Aku ada masalah mencarimu. Viro, otak orang ini sepertinya bermasalah. Selalu membentak dan memerintahku seenaknya. Harus bagaimana? Otak orang ini bermasalah. Selalu membentak dan memerintahku. Harus bagaimana? Pukul dan usir. Tapi dia dari keluarga Halim. Jangan membuat kami marah. Siapapun sama. Kenzo. Pesta malam ini ada yang menyentuhku. Dan bilang mau menikahiku. Tapi aku nggak setuju. Orang yang mau ku nikahi belum menyetujuiku. Aku nggak akan menikahimu. Juga nggak mungkin mencintaimu. Kenzo, kau cepat naik ya. Aku nggak akan perlakukan kau begini lagi. Kumohon, jangan membenciku. Alira, kau menyerah saja.
Walau aku menua sendirian, aku juga nggak akan menikahimu. Aku akan menurutimu. Kalau kau nggak mencintaiku, aku nggak akan menikah seumur hidup. Aku benci pria lain menyentuhku. Aku akan tunggu sampai kau melihatku. Nona Alira, aku adalah pengawal yang kau pilih sendiri. Aku bukan putra keluarga Halim, hanya mengganti nama saja. Aku datang mau bilang. Aku masih ingat janji yang kau suruh. Aku bilang, kecuali aku mati, selalu di sisimu, melindungimu. Nona Alira, aku mohon jangan usir aku. Tapi kau sudah melanggar janji. Demi Vania, kau meninggalkanku. Masih ingat hari itu? Hari itu, kau memberiku obat dan mengurungku bersama orang jahat itu. Dia mau melecehkanku, satu-satunya alasanku bertahan. Suatu hari, bisa memperlakukanmu seperti ini. Tuan Kenzo, permainan pengawalmu belum cukup. Kau masih ingat semua hal ini? Tapi ini nggak penting. Nggak peduli kau Kenzo, pengawal keluarga Samosa atau putra keluarga Halim. Menyesal pernah suka padamu. Itu membuatku merasa sangat jijik. Terima kasih kau menyerang keluarga Samosa. Kenzo, apapun tujuanmu, aku sarankan kau jangan buang waktu padaku. Kau pulang dan cari Vania yang tak bersalah. Bagaimanapun, lain kali yang turun tangan adalah aku. Kau tahu, aku ini orangnya suka gelap mata. Dan jahat. Dia mungkin gak akan selamat. Antar tamu. Apa kau bisa terima? Aku memang orang seperti ini. Kejam, arogan. Tadi kau meremas tanganmu. Gak sakit? Kau gak mengira aku jahat? Kau gak bisa dibilang jahat. Kalau aku turun tangan, aku akan lebih kejam. Alira, ini membuktikan kita pasangan yang serasi. Kau tak perlu sih, Mas. Kau membunuh orang, aku membakar rumah. Siapa suruh kita suami istri? Jika kau tak suka seseorang, orang itu tak pantas hidup membuatmu kesal. Ternyata disukai dan gak. Begitu berbeda. Nona Alira sudah bilang, gak mau melihatmu. Kau sudah dipecat, cepat pergi. Hubungan nonamu dan tuan muda kami sangat baik. Jangan kira semua orang gak tahu pikiranmu. Kau juga gak lihat dirimu, Nyonya. Mana mungkin menyukaimu? Apa dia kira dia berondong? Dan disukai Nyonya kaya, jadi sombong? Sebenarnya orang seperti dia gak akan disukai Nyonya. Kau Omong kosong. Jelas-jelas, aku orang yang dicintai Nona Alira. Tuan muda kalian yang datang belakangan. kalau dia mencintaimu, mana mungkin menikahi orang lain? Itu hanya angan-anganmu saja. Aku hanya berkaya. Aku yang terlalu bodoh. Mengecewakan perasaan Nona Alira. Kenzo, Nyonya, dia jaga di sini tiap hari buat orang salah paham. Aku menasihatinya jangan berkhayal. Dia bilang pengawal pribadimu dan memukulku. Katanya mau ikut kau masuk keluarga Darmaji. Maaf, Nona Alira. Gak seharusnya memukul. aku tak kurang pengawal. Tapi, aku kekurangan seekor anjing. Apa kau bersedia? Asal bisa berada di sisi Nona Alira. Aku bersedia lakukan apapun. Nanti aku akan menghadiri pesta. Tapi, aku nggak mau kau duduk di mobilku. Dalam 10 menit, kau nggak bisa tiba di lokasi yang ditentukan? Kau tunggu saja. Dipecat.
Nona Alira. Berlutut. Nona Alira, apa aku telat dan membuatmu marah? Nggak marah, meremehkanmu. Kenzo, kau lihat penampilanmu sekarang. Memalukan sekali. Omelan Nona Alira benar. Asal amarahmu bisa hilang, aku bersedia lakukan apapun. Minumlah. Baik. Kau nggak tahu dia alergi alkohol. Alira, pria ini nggak menyayangi. Kenapa kau mau bersamanya? Aku nggak pernah alergi alkohol. Vanya alergi alkohol. Kau terus bilang cinta, tapi nggak tahu ini. Mana mungkin? Dulu kita sering ke bar. Jelas-jelas yang alergi alkohol. Tapi ingatanku, tak ada kenangan itu sama sekali. Sebagian besar waktuku hanya minum-minum sendirian. Di bar dengan sedih. Biar aku tebak. Tiap kali aku tiba di depan bar denganmu, kau akan dipanggil pergi. Dengan berbagai alasan oleh Vanya. Dan pikiranmu cuma akan peduli pada keselamatannya. 3 tahun ini akan memilih meninggalkanku. 3 tahun ini, kau akan membuat melindungi Vanya menjadi kebiasaanmu. Maaf, sebelumnya aku yang salah. Berikan aku kesempatan lagi ya. Masih mau minum? Tentu saja. Sudah cukup lihatnya? Maaf, kupikir kita suami istri, jadi ini mencarimu lebih cocok. Apalagi, aku juga bukan hanya untuk memprovokasinya. Aku pergi dulu, gak akan mengganggu pandanganmu. Aku nggak suka ucapanmu barusan. Kau bilang, karena kita suami istri. Makanya lebih cocok. Kalau hari ini aku nggak ada, apa kau akan cari? Orang lain untuk memprovokasi Kenzo? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kenzo. Halo, HP ini 120. Kau baik-baik saja, Lira. Nggak apa-apa. Dia baik-baik saja. Ambulans akan segera datang. Nggak disangka, aku masih berutang budi padanya. Aku nggak mau begini. Alira, kau nggak berutang budi padanya. Dia berutang nyawa padamu. Sekarang, dia sudah bayar utang budinya. Kalian sudah imbas. Ayo pergi. Apa yang kau tahu? Kenzo, merendahkan diri, datang ke keluarga Samosa, berusaha keras melindungi Vanya. Alasan sebenarnya adalah karena dia menganggap Vanya sebagai penyelamat hidupnya. Tapi, yang menemaninya saat masa sulit itu kau. Lantas saya. Waktu pertama, lihat Kenzo, dia terasa akrab. Kupikir itu adalah jodoh dari surga. Bagaimana kau bisa tahu? Ternyata kau sudah lupa. Yang terjebak waktu itu bukan cuma Kenzo, aku juga korban.
Kuma, Kenzo lebih beruntung karena terjebak di gua yang sama denganmu. Kau tahu, orang lain juga kena musibah, tapi kau tak tahu lokasiku. Meski begitu, kau tetap berusaha keras mengirim peralatan medis dan kebutuhan lainnya. Setelah penyelamat datang, kau pertaruhkan nyawa. Tunjukkan jalan, sampai temukan aku sekarang. Tapi kau belum sempat mendengar ucapan terima kasih dariku. Sudah buru-buru pergi, menuju korban lain yang membutuhkan bantuan. Kenapa kau nggak memberitahuku sejak awal? Awalnya, aku bersyukur padamu. Aku mencoba memahami masa lalumu, karena aku ingin balas budi. Tapi selama ini mengenalmu, aku sadar. Aku jatuh cinta padamu. Aku nggak pernah melamarmu, karena aku tahu hatimu sudah dimiliki oleh Kenzo. Dan sejak aku diselamatkan dari bencana itu, tubuhku pun terus lumpuh hingga sekarang. Aku merasa nggak ada hak. Aku berpikir, bisa melindungimu sudah cukup bagiku. Aku tak menyangka, Dewi Takdir masih memihakku, mengirimmu ke sisiku, tak memberitahumu setelah menikah. Juga tak ingin kau merasa datang hanya membalas budi. Alira, aku menikahimu dengan sukarela. Aku lelah. Aku mau istirahat dulu. Enggak apa-apa. Aku menghormati pilihanmu. Kenzo, ini adalah pilihanmu sendiri. Aku nggak mungkin mempertaruhkan semuanya padamu. Kau mengerti maksudku? Alira. Walau ayahku nggak menginginkanku lagi, aku punya kualifikasi untuk bangkit lagi. Aku bisa memberimu kehidupan yang layak. Percayalah padaku, aku benar bisa. Aku sudah lihat kamera pengawas, jelas-jelas kau bisa menarikku. Tapi kau mendorongku. Dan mencelakai dirimu sendiri. Kenapa kau melakukan itu? Cuma gerak refleks. Aku melakukan ini secara sukarela. Aku nggak menyalahkanmu. 3 tahun lalu, saat memilihmu menjadi pengawalku, sebenarnya aku nggak peduli. Satu-satunya saat kita terhubung, saat kau tanpa ragu mendorongku menjauh dari mobil. Hanya tindakan itu, aku langsung jatuh cinta padamu tanpa harapan. 3 tahun aku merendahkan diri, memohon cintamu. Apa provokasimu kali ini? Agar aku ingat semua itu, benar nggak? Jadi, kau sudah ingat? Alira, baguslah kalau kau ingat. Berikan aku kesempatan lagi ya. Hari itu, sebelum jatuh pertanyaan, aku sudah punya jawabannya. Bersedia bersamamu. Jika kau bersamaku, aku tak akan kecewakanmu. Percayalah padaku sekali lagi. Apa nggak ada yang memberitahumu? Aku sudah ingat semua ini sebelum jatuh ke air. Teringat 3 tahun kebersamaan kita. Pengorbananmu yang tanpa ragu, perlindunganmu, sikap dinginmu, kekejamanmu. Jadi, sekarang kamu ngerti, kan? Ini bukan karena kau lupa. Tapi karena kau tak mencintaiku lagi. Benar, kan? Benar. Aku nggak mencintaimu lagi. Aku merasa kau menjijikkan. Kau juga nggak melihat dirimu sekarang. Apalagi yang membuatmu pantas untukku. Alira. Alira. Orang ini terlihat sangat cakap dan berpenampilan menarik. Kenapa jadi begini? Takutnya orang gila, menjijikkan sekali. Kita harus jauhi dia. Ini Alira berikan padaku. Nggak boleh disia-siakan. Kau urus masalah keluarga Samosa? Kembali lagi? Setelah membereskannya, aku mungkin liburan. Semua tunggu. Aku pulang baru dibahas. Boleh? Baik, aku akan menunggumu. Kau yakin gak mau berjuang lagi? Jangan nantinya kau menyesal. Ibu, kau nggak mengerti. Dia merindukan kebebasan. Masalah perasaan, dulu mungkin dia peduli. Tapi sekarang, baginya,
Mungkin hanya belenggu. Alira, 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 aku mohon tolong keluarga Samosa. Ini adalah jerih payah ibumu. Walau kau membenciku, kau nggak mungkin tega melihat tempat tinggal kita dulu dilelang begitu saja. Memang gak? Kau memang anakku yang paling pengertian. Nggak sia-sia, aku menyayangimu selama ini. Menyayangi? Maksudmu, jenazah ibuku belum dingin? Kau buru-buru bawa masuk Vanya dan ibunya. Kau memaksaku untuk menyerahkan semuanya. Belum lagi, demi mendidik Vania dengan lebih baik, kau hentikan biaya hidupku dan uang sekolahku sejak SMA. Aku hanya hidup dari warisan ibu. Alira, aku salah. Maaf Alira. Nggak seharusnya cari selingkuhan. Aku nggak seharusnya bersikap buruk padamu. Beri aku kesempatan menebusnya, Alira. Baik. Aku kasih kau kesempatan. Sebelum malam ini. Pergi dari sini. Oh ya. Aku lupa bilang. Villa ini sudah aku beli. Bagus sekali, Alira. Kau kira menikah keluarga Darmaji. Kau jadi hebat, aku kasih tahu. Sehari jadi ayahmu. Aku selamanya ayahmu. Kenapa? Kau bisa nggak merawat ayah kandungmu? Memang nggak bisa. Hahaha. Bagaimana? Kau seumur hidup gak akan bisa lepas dariku? Sama seperti ibumu yang tak berguna itu. Aku akan menghisap habis darah kalian berdua. Hahaha. Dokter, tiba-tiba terjadi musibah di rumah. Ayahku gangguan mental. Mulai bicara ngawur. Aku ingin membawanya ke RSC. Aku putrinya. Bolehkah aku tanda tangan surat izinnya? Tentu saja. Nona Alira lihat surat perjanjian ini. Gak ada masalah. Tanda tangan. Enggak. Alira, dasar kau orang gila. Kau masukkan ayah kandungmu ke rumah sakit jiwa. Kau tak akan mati tenang. Yang gak akan mati dengan tenang itu bukan aku. Tapi kau. Lepaskan. Alira, kau jangan lupa. Aku juga putri ayah. Kau berhak tanda tangan. Aku berhak menolak. Anak baik. Kau yang paling berbakti padaku. Kau lindungi Bagas. Mau singkirkan. Status putri selingkuhan. Dan pertahankan hidupmu sebagai putri kedua keluarga Samosa. Aku putri kedua keluarga Samosa. Ibuku bukan pelakor. Ibumu pakai status keluarga kaya. Untuk memaksa merusak antara ayahku dan ibuku. Dasar anak pelakor. Sifat buruk gak bisa diubah. Sekarang kau bisa muncul. Karena Kenzo mengalami masalah. Dan keluarga Halim melepaskanmu. Kenzo memang pecundang. Dia bahkan rela membuat kakinya cacat demi kau. Dan dengan begitu, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi pewaris. Sedangkan aku malah berhasil mendekati pewaris keluarga Halim yang sebenarnya, Kelvin. Kak Alira, aku tahu. Sekarang kau menikahi konglomerat, lihat kami menderita. Ingin meninggalkan kami, masih mau mengusir kami. Kau bisa lakukan ini padaku, tapi ayah adalah ayah kandungmu. Kenapa kau begitu kejam? Nggak disangka Nona Alira kejam seperti yang dirumorkan. Katanya Nona Alira sombong, tapi tak disangka dia bisa kirim ayahnya ke rumah sakit jiwa. Ini terlalu menakutkan. Berita sekencang ini besok pasti jadi berita utama. Rekan-rekan jurnalis, lihatlah. Keluarga Samosa sedang bermasalah. Putri kandungku bukan hanya nggak membantu, malah menendang saat kami jatuh dan putus hubungan dengan keluarga Samosa. Bukankah itu kejam? Jangan takut. Kenapa kau datang? Aku mencemaskanmu. Kenapa kau datang? Aku mencemaskanmu.
Nona Alira, apa kau pergi karena merasa bersalah? Apa kau mengakui kau kirim ayahmu ke rumah sakit jiwa? Nona Alira, jawab pertanyaan ini. Nona Lida, ada pandangan baru tentang kata ayah dan adikmu? Ini properti. Dibeli keluarga Darmaji di ibu kota. Sudah direnovasi sesuai gaya favoritmu. Pantas disebut keluarga terkaya. Ini kawasan villa termahal di ibu kota. Kau suka? Untukmu. Kalau begitu, aku pilih. Uang tunai. Semua media terlibat. Sudah terima surat dari pengacara. Minta Humas, kabut topik trending. Jangan cemas. Meskipun keluarga Darmaji berakar di kota Hoka, di ibu kota, kami juga punya koneksi. Keluarga Halim di belakang Vania. Takkan timbulkan kekacauan. Aku akan membantumu. Kau begitu baik padaku. Aku takut aku akan jatuh cinta padamu. Aku istirahat dulu. Jika kau burung merindukan langit, aku rela jadi angin musim semi, selalu menemanimu. Cepat cicipi. Ini sarapan kesukaanku. Ya. Enak. Tenang, aku nggak selemah itu. Dulu aku adalah nona besar yang paling sombong di ibu kota. Aku lihat kau baik hati. Semua tindakanmu itu cuma untuk melindungi diri sendiri. Sekarang ada aku, kau nggak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah lama menyuruh, menyelidiki keluarga Samosa. Kematian ibumu mencurigakan. Saat aku pulang dari sekolah, ibu sudah meninggal di rumah. Ayah bilang, dia jatuh dari atas. Tapi aku nggak percaya. Gak lama kemudian, ayah jemput selingkuhannya di luar dan putrinya pulang ke rumah. Sejak itu, aku belajar menyembunyikan kelemahanku dengan bersikap kuat. Walau gak lama kemudian, ibunya Vania juga meninggal, ayah memberinya seluruh kasih sayang. Sebenarnya aku iri padanya. Dia ada kasih sayang keluarga, sementara aku gak ada apapun. Jadi, saat Kenzo muncul, kau antusias mengejar cintanya. Apa aku bodoh? Enggak. Kau nggak bodoh. Ini baru kau. Berani mencintai, berani membenci. Kalau dulu, Kenzo nggak salah mengenali penyelamatnya. Gak ada kalau. Pak Vero, data penyelidikan keluarga Samosa, semua di sini. Keluarga Halim mengumumkan Kelvin akan menjadi penerus keluarga Halim. Melalui hubungan Vania, keluarga Samosa didanai Halim dan pulih. Kau menyelidiki keluargaku? Dulu aku ingin memantaumu, jadi suruh orang cari tahu tentangmu. Setibanya di keluarga Darmaji, dan tunjukkan ketidaksukaan pada Samosa, baru kuperintahkan terhadap seluruh keluarga Samosa. Gak disangka menemukan hal yang menarik. Ini. Laporan autopsi ibuku. Benar, Nyonya. Ini ditemukan oleh orang kami dari ruang arsip rumah sakit. Meski ibu Anda meninggal karena jatuh dari ketinggian, di tubuhnya ada luka lain. Sebelum meninggal, dia seharusnya alami kekerasan lain. Ibu. Orang di lokasi, selain ayahmu, ada seorang pembantu. Pembantu ini besoknya meninggalkan keluarga Samosa. Orangku sudah menemukannya. Benar-benar ayahku yang baik. Kata pembantu itu, orang tuamu bertengkar hebat. Lalu ayahmu memukulnya dan mendorong ibumu dari atas.
Aku harusnya sudah tahu sejak awal. Jenazah ibuku belum dingin, ayah sudah bawa selingkuhannya ke rumah. Dia sama sekali nggak punya perasaan padaku. Bagaimana mungkin dia akan bilang yang sebenarnya? Perlu sebar info ini? Meski topik trending ditekan, opini luar tetap tak menguntungkanmu. Bagas adalah ayah kandungmu. Ini nggak bisa dihindari. Tunggu sebentar lagi. Begitu bertindak, pastikan mereka nggak bisa bangkit kembali. Kak Calvin, terima kasih sudah bantu keluarga Samosa. Vania, kau juga tahu sikap ayahku padamu. Sekarang aku belum bisa mengumumkan hubungan kita, tapi aku berjanji. Asal aku menjadi kepala keluarga Halim, aku pasti akan menikahimu. Aku tahu. Kak Calvin, aku akan menunggumu. Sekarang ada pendanaan, dukungan keluarga Halim, saham grup Samosa stabil. Nantinya, aku akan kucurkan proyek lagi pada grup Samosa. Saham grup Samosa akan langsung melesat. Pada saat itu, bagaimana kau akan membalasku? Sekarang aku yang berpuasa di grup Samosa. Setelah aku menikah dengan Kak Calvin, bukankah grup Samosa akan menjadi milik Kak Calvin? Menunggu proyek Kak Calvin. Vania, kalau kau tak manfaatkan musibah Kenzo, melarikan diri dari ruang bawah tanah, dan merekam bukti kesalahanku, kau pikir aku suka wanita hina sepertimu? Vania, kau bilang setelah perusahaan stabil, akan kembalikan posisi CEO padaku. Kenapa kau ingkar janji? Kau begitu lama di perusahaan, grup Samosa terus menurun. Kalau bukan kali ini, aku memohon pada keluarga Halim, grup Samosa bangkrut sejak lama. Demi masa depan grup Samosa, cuma bisa mengecewakan ayah. Aku begitu baik padamu. Kau mengkhianatiku. Takut apa? Bukankah ayah masih ada saham perusahaan? Dividen tiap tahun, cukup untuk kau hidup. Oh, anak harammu di luar sudah 18 tahun. Aku tahu kau janji dia. Menjadi pewaris grup Samosa. Aku nggak mau. Akhirnya aku ditinggalkan. Kakakku yang baik itu, bukankah sudah menjadi contoh? Kau. Dasar nggak tahu terima kasih. Membohongiku dengan alihkan saham padamu. Grup Halim baru mau bantu. Kau kuma mau. Menguasai grup Samosa. Satpam! Biarkan mantan presdir pergi. Kelak tanpa Zaicinku, dia tak boleh masuk grup Samosa. Vania, dasar nggak tahu. Terima kasih. Aku mati pun nggak akan melepaskanmu. Bawa pergi. Umumkan hal ini. Calvin, pewaris grup Halim, jatuh cinta pada Vania dan berniat melamarnya. Daripada bergantung pada pria, lebih baik aku sendiri yang menjadi keluarga kaya. Sudah cukup lihatnya? Seumur hidup nggak akan cukup. Sesha Kapang, CEO dingin keluarga Darmaji Hoka. Huga bela harbi kada manis? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kita adalah suami istri. Aku melihat istriku. Adalah hal yang wajar. Apa ini? Undangan dari keluarga Samosa. Undangan pengangkatan Vania Samosa. Sebagai CEO grup Samosa? Sekarang Vania memiliki 30% saham grup Samosa. Sekarang sudah menguasai grup Samosa. Bagas sudah diusir oleh Vania. Dari grup Samosa. Adikku yang baik. Sangat hebat. Dulu dia anak domba kecil. Sekarang tanggalkan kulitnya. Berubah jadi serigala. Cara mainnya jauh lebih lihai daripada ibunya. Grup Samosa 10 kali lebih besar pun tetap kalah jauh dari keluarga Darmaji. Tapi, bagaimana bisa Vania mendekati Calvin ya? Orang-orangku terus menyelidiki, tapi tak menemukan apapun. Padahal dulu,
Mereka berdua tak pernah berhubungan. Kelvin baru jadi pewaris keluarga Halim. Dia tak mungkin pakai semua sumber daya untuk bantu grup Samosa. Asal kau mau, dalam 3 hari, grup Samosa bisa bangkrut. Grup Samosa adalah jeripaya ibuku. Ini didirikan oleh banyak orang lama. Dari grup Samosa bersama ibuku, aku nggak bisa membiarkannya runtuh. Aku harus merebutnya kembali sendiri. Aku akan mendukung apapun yang kau lakukan. Malam ini, tagih bunganya dulu. Baik. Halo Tuan Vero. Keluarga Samosa bisa mengundang Tuan Vero. Kali ini benar sudah datang. Aku ke toilet dulu. Kak Alira, kau masih berani keluar? Bukankah sekarang namamu kurang baik? Sekarang nggak pura-pura lemah. Aku CEO grup Samosa. Pemimpin keluarga Samosa. Kakak masih bersikap seperti nona besar, tapi sepertinya itu sudah nggak mempan lagi. Di mana Bagas? Sepertinya kakak masih belum mau melepaskan ayah. Nanti ayah datang akan mengumumkan aku adalah pemimpin keluarga Samosa di pesta. Lebih baik Kak Alira jangan buat masalah. Setelah aku, ya di kepala keluarga Samosa, aku bisa serahkan ayah pada kakak. Bagas pasti nggak menyangka akan dikhianati oleh putri kesayangannya. Tapi, bisa dibilang dia sudah dapat karma. Ini tentu harus belajar dari kakak. Vania. Kakak, ini adalah Calvin, pewaris grup Halim. Sekarang, sedang berlatih di grup Halim. Saat ini adalah CEO grup Halim. Dia jauh lebih hebat dari Kenzo, pecundang. Ternyata ini putri sulung keluarga Samosa. Senang bertemu denganmu. Kudengar putri sulung keluarga Samosa suka berbuat sesuka hati. Hari ini setelah melihat langsung, ternyata reputasinya tak berlebihan. Tuan Kelvin keluarga Halim selalu nggak disukai. Kalau bukan karena Kenzo, posisi pewaris Halim takkan jatuh padamu. Kakakku yang hebat itu. Ternyata demi wanita itu, rela jadi anjing. Apa yang merebut posisi pewaris? Aku masuk grup Halim usia 18. Sampai sekarang, harga saham grup Halim naik 2 kali lipat. Akulah orang yang paling pantas memegang kekuasaan grup Halim. Sepertinya Tuan Kelvin memang gak disukai di keluarga Halim. Tapi, apa hubungannya denganku? Ku dengar kakakku yang baik itu, kakinya patah karena kau. Aku harus berterima kasih padamu. Tambah kau, ayahku mungkin takkan percaya padaku. Tapi Vania gak menyukaimu. Ia dibujumu nanti ku balas. Aduh, kakak gak pernah mau mengakuiku sebagai adik. Kak Kenzo demi melindungi Kak Alira sampai patah kaki. Tapi Kak Alira tetap saja meninggalkan Kak Kenzo. Kejam sekali. Katanya Tuan Calvin playboy juga. Entah bagian mana dari adikku yang berhati seperti kalajengking itu yang menarik perhatiannya. Vania wanita terbaik dan pengertian yang pernah aku temui. Tapi Vania bilang, kau selalu menindasnya. Mulai sekarang, jangan menghinanya lagi. Meski kau, nyonya muda keluarga Darmaji Kota Hoka, grup Halim juga gak takut. Benarkah Alira adalah nyonya muda keluarga Darmaji? Dia bisa melakukan apapun. Atas dasar apa Alira menikah ke keluarga Darmaji? Tuan Vero, dari orang cacat, jadi orang sehat, dan lagi begitu tampan. Tuan Vero, atau aku bisa memanggilmu Kak Vero? Dulu aku yang janji nikah dengan keluarga Darmaji. Kakakku ini melihat keluarga Darmaji terkaya di Hoka, minta ayah menikahkannya ke keluarga Darmaji. Mungkin aku bisa jadi istri Kak Vero. Alira, aku sudah bilang baik barang milikmu. Atau orangmu, asal aku mau, aku bisa mendapatkannya. Keluarga Darmaji melamar putri keluarga Samosa, bukan putri pelakor. Takji Sintai baru pelakon. Sekarang, aku pewaris grup Samosa. Aku sarankan kau jaga bicaramu. Kau pewaris grup Samosa tuh bukan? Dalam hati? Pak Bagas, grup Samosa. Didina Grup Halim. Pasti akan sukses. Benar Pak Bagas, kelak kita harus sering bekerja sama. Kelak Vania akan memutuskan di keluarga Samosa. Aku mau pensiun. Selamat datang semuanya. Terima kasih datang ke pesta syukuran Samosa. Kami berhasil mengatasi krisis perusahaan. Semua ini berkat putriku, Vania.
Vania mewujudkan kerjasama antara kami dan grup Halim. Selanjutnya, kami akan resmi mencapai kerjasama dengan grup Halim. Kolaborasi proyek berbagai aspek. Hari ini akan mengumumkan hal penting. Aku mundur dari CEO grup Samosa. Grup Samosa akan dipimpin Vania. Yakin di bawah kepemimpinannya, grup Samosa pasti raih kejayaan baru. Aku nggak setuju. Alira, anak durhaka. Kenapa kau berani hadiri pesta syukuran? Grup Samosa? Bagas, kau adalah pembunuh. Dulu kau yang mendorong ibuku dari atas. Kau bunuh istri demi selingkuhan. Dan merebut sahamnya. Kau nggak pantas jadi suami dan ayah. Anak durhaka. Omong kosong apa kau? Satpam, usir dia. Hari ini, aku bukan cuma mau memenjarakanmu. Aku juga mau merebut saham ibuku lagi. Kak Alira, beberapa waktu lalu kau mau mengirim ayah ke rumah sakit jiwa. Sekarang bilang ayah membunuh ibu kandungmu. Keluarga Samosa sudah bersalah padamu. Kenapa kau mempersulit keluarga Samosa? Tak disangka, kepribadian putri tertua Ternyata Samosa seburuk ini. Dulu aku sudah pernah dengar, putri sulung keluarga Samosa memang sombong. Mendekati keluarga Darmaji dari Hoka. Bukankah itu membuatnya makin bertindak sembarangan? Mungkin. Nona besar Samosa benar. Setelah istri sah meninggal, selingkuhannya langsung masuk rumah. Agak mencurigakan, bukan? Vanya, trikmu itu simpan saja. Dulu Bagas dan yang lain mungkin percaya. Tapi sekarang aku punya sandaran terbaik. Aku mau lihat, bagaimana kau melindungi ayahmu yang baik. Ayah, ternyata kau pembunuh. Ternyata kepala keluarga Samosa yang mendorong istrinya dari atas. Ini skandal terbesar tahun ini. Grup Samosa, susah payah bangkit. Atas skandal ini, meski keluarga Halim dukung, mungkin sahamnya akan jatuh tak bernilai. Vanya, tolong aku. Semua ini fitnah dari Alira. Benar. Dia memfitnahku. Aku demi kau dan ibumu. Baru memperlakukan ibunya seperti itu. Dia pasti nggak akan melepaskanku. Kita baru satu keluarga. Bagaimana aku menolong Alira akan melepaskanmu? Atau keluarga Darmaji di belakang Alira? Apa kau menyeret grup Samosa ikut mati bersamamu? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Gak membersihkannya tuntas. Bukti pembunuhan bertahun-tahun. Kenapa orang lain masih bisa menemukannya? Vania, Pegas. Dasar wanita murahan. Aku paling menyesali demi kau. Menganiaya putri kandungku. Pemandangan ayah dan anak yang hangat. Tapi Bagas, apa Vania? Benar putri kandungmu? Alira, kau omong kosong apa? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Konspirasi. Ini pasti konspirasi muka. Ini palsu. Ini pasti palsu. Keluarga Darmaji menjamin dengan reputasi mereka. Laporan tes DNA ini asli. Wanita murahan. Ibumu juga wanita murahan. Kalian membuatku celaka istriku. Dan menganiaya putriku. Ternyata kau bukan anakku. Memangnya kau siapa? Pria miskin. Jangan melemparkan semua kesalahan padaku. Semua sudah berlalu. Astaga, masih ada plot twist. Pak Bagas ternyata membesarkan anak orang lain bertahun-tahun. Kenapa aku merasa tubuhku jadi dingin? Aku kepikiran tes DNA. Vania bukan putri kandung Pak Bagas. Vania masih bisa jadi CEO Grup Samosa. Kau mau apa? Aku CEO grup Samosa. Kalian nggak bisa menangkapku. Ayo kita pergi. Ayo. Alira, kau sangat senang ya? Aku kasih tahu. Sejak kecil kau nggak bisa menang dariku. Kelak juga akan dikalahkan oleh... Aku menantikannya. Ayo pergi. Ibu, aku sangat merindukanmu. Albumu. Sebagian besar sudah dihancurkan Vania. Sisanya kuarungkan di sini. Apa kau bisa mendengar suaraku? Aku sangat hebat. Aku sudah membuat semua orang yang menindasmu membayar akibatnya. Apa kau melihatnya? Ibunya Vania sudah meninggal. Bagas juga sudah dipenjara. Saham Bagas ke Vania juga ditarik kembali. Ibu, kau pasti akan mendukungku, kan?
Alira, aku tahu kau berpikir mau cerai dan meninggalkanku. Tapi, aku sudah nggak bisa meninggalkanmu. Alira, apa kau bisa melihatku? Kau bersikeras pergi, aku akan memberimu kebebasan. Tapi aku berharap, kalau kau lelah, pilihan pertamamu adalah keluarga Darmaji. Ibu, ini satu-satunya pria yang tanpa syarat baik padaku selama ini. Menurutmu, apa aku harus tinggal demi dia? Aku pecinta pria tampan. Mau bersamaku, harus lebih berusaha. Maksudmu, aku kurang tampan. Sahamku di grup Samosa ditarik kembali. Oleh Bagas, pria tua itu, karena aku bukan putri kandungnya. Calvin, kulik anak haram pria tua itu. Aku mau pria tua itu serahkan. Semua sahamnya padaku. Kau kira aku ini mafia? Aku gak peduli. Kalau kau tak bantu, aku akan bongkar caramu diam-diam. Menggelapkan aset Halim dan menyerap sahamnya di pasar sekunder. Vania, kau sudah gila? Jangan pikir semua kelemahan ini bisa mengancam. Sekarang aku satu-satunya. Pewaris keluarga Halim. Meski ini terbongkar, belum tentu aku kehilangan hak waris keluarga Halim. Kau pasti mati. Aduh, Tuan Calvin, maafkan aku. Tadi aku terlalu emosi. Alira, wanita murahan itu memanfaatkan. Saat saham grup Samosa anjlok, ia membeli dalam jumlah besar. Pemegang saham grup Juga Samosa mendukung dia. Aku gak bisa terima ini. Grup Samosa bukan apa-apa. Setelah kuasai grup Halim, akan ku kembalikan grup Samosa padamu. Walau keluarga Darmaji Hoka di ibu kota, bukan lawan grup Halim. Ayahmu serahkan CEO padamu. Jadi, Tuan Calvin tinggal hitung hari. Kuasai grup Halim. Tuan Calvin, kau menyakitiku. Aku memiliki 15% saham grup Halim. Ditambah dengan para pemegang saham, masih nggak melebihi 30%. Masih belum cukup. Kakakku yang nggak berguna itu, nggak memberikan kontribusi apapun, tapi ayah malah memberinya 10% saham. Aku sebagai pewaris keluarga Halim, malah cuma memberiku 5% saham. Kurasa, kepala keluarga Halim pada Kenzo. Kalau Kenzo masih bisa bangkit, kepala keluarga Halim mungkin masih pilih Kenzo. Aku takkan kasih dia kesempatan. Kuku-kuku pemimpin keluarga Halim sebentar lagi bisa mengakui sisi lebih banyak saham dari ayah dan Kenzo. Pada saat itu, akulah yang akan menjadi kepala keluarga Halim. Masih belum bisa melupakan wanita itu, Alira sudah kembali ke ibu kota. Dia kembali untuk mengambil kembali grup Samosa. Bagas sudah dia kirim ke penjara. Semua saham Bagas sesuai aturan grup Samosa ditarik otomatis. Alira didukung pemegang saham. Bisa prioritaskan beli saham kembali. Berikan semua hartaku pada Alira. Ini utangku padanya. Terima kasih atas dukungan para paman. Grup Samosa didirikan ibuku dengan susah payah. Akhirnya ku rebut kembali jerih payah. Nona Alira, kami melihatmu tumbuh. Kami pasti akan mendukungmu. Ya, nggak disangka Bagas. Ternyata pembunuh prestir. Kalau tahu sejak awal, tak mungkin kami biarkan Vanya jadi CEO. Para pemegang saham, benarkah kalian ingin menjadikan Alira anak durhaka yang memasukkan ayahnya sendiri ke penjara sebagai pemimpin grup Samosa? Vanya, kau bukan orang grup Samosa lagi. Buat apa kau datang kemari? Semuanya yang ada di sebelahku adalah CEO grup Halim, Calvin Halim. Kalian yakin mau melawan keluarga Halim? Vania, kau mau apa? Keluarga Halim konglomerat di ibu kota. Aku adalah calon nyonya muda keluarga Halim. Kau tak mau saham kalian? Jadi tak bernilai. Kalian harus dukung aku jadi CEO grup Samosa. Tentu saja, kalian akan mendapat keuntungan. Kalian pasti tahu kekuatan keluarga Halim di ibu kota. Aku cuma ada satu permintaan, yaitu jual saham yang ditinggalkan Bagas pada Vania. Kita nggak bisa menyinggung keluarga Halim. Ya, kalau kita bertahan, takutnya grup Samosa akan bangkrut. Vanya, kau bukan keturunan keluarga Samosa.
kau masih mau merebut grup Samosa. Kau putri asli keluarga Samosa. Lalu kenapa? Aku sudah bilang, barang milikmu. Kalau aku mau, pasti bisa mendapatkannya. Keluarga Darmaji kau tahukah? Akan mendukung Alira. Kalian nggak perlu mencemaskan keluarga Halim. Semuanya mungkin belum paham. Di ibu kota, keluarga Halim nggak takut pada keluarga Darmaji. Nona Alira yang lemah tak bisa melawan yang kuat. Kami hanya bisa menyerahkan saham pada Vania. Maaf, Nona Alira. Alira. Oh, Alira, kau selamanya. Gak akan bisa mengalahkanku. Tenang saja. Paling parah, kita akuisisi paksa. Bersaing lewat aset. Keluarga Darmaji nggak takut. Kak Kenzo, kenapa kau datang kemari? Aku datang mau melihat adikku di luar. Sebenarnya sehebat apa? Hentikan tindakanmu dan ikut aku pulang. Kak Kenzo, aku sekarang memiliki kendali penuh atas perusahaan. Sekalipun ayah datang hari ini, dia tetap nggak bisa memerintahku. Kau lihat sendiri. Selama ini, kau di perusahaan. Manfaatkan jabatan. Terima suap. Dirikan perusahaan luar. Salurkan untung perusahaan. Gelapkan pajak. Semua yang kau lakukan ini cukup untuk membuatmu di penjara seumur hidup. Kak, aku salah. Jangan memenjarakan. Kak, bagaimana menanganimu? Ayah yang akan mengambil keputusan. Ikut aku pulang. Vanya, kau menindasku lama dan menghancurkan kotak abu ibuku. Bagaimana kau bayar semua utang ini? Kak Alira, aku sudah tahu salah. Aku kelak akan menjauhimu. Kenzo sudah menghukummu. Awalnya aku ingin semua dendam dan masalah kita selesaikan begitu saja. Tapi kau nggak tahu menyesal. Selama ini, berapa kau dapat dari grup Samosa? Muntahkan semua. Lalu pergi, Yao. Gak mau. Aku gak mau. Aku akan kehilangan segalanya. Aku gak mau. Bodoh. Ayo kita pulang. Ayo, pulang.